Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taib ibu-ibu ya, saung muslimah rahimani wa rahimakunallahu. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita dan memberikan taufik dan hidayahnya serta menjaga kita semua. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan daurah kitab Ushulul Iman fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Kita sudah membacakan yaitu tentang rukun iman kepada Allah dan kepada para malaikat ya, di mana sedikit kesimpulannya beriman kepada Allah artinya mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifatnya. Ya, rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah seperti mencipta, kemudian mengatur alam semesta, memberikan rezeki, menyembuhkan, ya, kemudian memuliakan, menghinakan, memberi kerajaan, mencabut dan yang lainnya. Wajib kita meyakini semua itu kekhususan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang makhluk siapapun itu, apapun itu tidak mampu melakukannya dengan sendirinya. Kemudian uluhiyah artinya kita ikhlas ya, disebut dengan tauhid ibadah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang memiliki sifat ketuhanan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun asma dan sifatnya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya nama-nama Allah yang Maha Agung dan sifat-sifat Allah yang Maha Mulia yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta kita menafikan atau meniadakan sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat aib bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menafikan sifat tersebut di dalam Al-Quran atau Nabi SAW menafikan sifat tersebut dalam sunnahnya. Kemudian beriman kepada malaikat, baik secara global, ya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, malaikat itu jumlahnya sangat banyak, malaikat itu disifati dengan sifat-sifat yang mulia, disifati dengan sifat cerdas, disifati dengan sifat indah, ya, disifati dengan sifat kuat, disifati dengan sifat sangat taat, tidak pernah bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik kita beriman tentang perincian-perincian yang disebutkan dalam Al-Qur'an dari nama-nama mereka seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, kemudian yang lainnya ya, Munkar, Nakir, juga mengimani tugas-tugas dan perbuatan mereka. Ya, di antaranya ada yang menurunkan wahyu malaikat Jibril, ada yang diperintahkan mengatur hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yaitu malaikat Mikail, ada yang diperintahkan mencabut nyawa malaikat maut, ada yang diperintahkan meniup sangkakala untuk hari kehancuran, kiamat dan hari kebangkitan malaikat Israfil. Ada juga malaikat Munkar Nakir yang akan menanyam bertanya di alam barzah, itu tugas mereka. Juga tugas-tugas secara umum atau amalan-amalan secara umum seperti mencatat, mengawasi, menjaga, juga malaikat yang berkeliling mencari majelis zikir ya, majelis ilmu. Juga kita beriman kepada perincian-perincian dari sifat-sifat fisik mereka seperti malaikat juga memiliki daun telinga yang Nabi sebutkan ya, pundak, kemudian malaikat juga memiliki sayap dan seterusnya yang telah dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena malaikat juga gaib, maka wajib kita mengimani tentang mereka. Dan mereka bertingkat-tingkat kedudukannya, dan yang paling tinggi kedudukannya adalah di antaranya lah 3 malaikat yang Nabi SAW sebutkan dalam doa istiftah Qiyamul Lailnya, yaitu Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Sekarang kita masuk beriman kepada Alkitab. Naam, tafadhali ditampilkan ya kitabnya, PDF-nya.
Qalu ay qala al ulama hafizahumullah ta'ala ya fi kitabihim usulul iman fi dha'il kitabi was sunnah al fasl tsani al imanu bil kutubil munazzalah. Pembagian yang kedua dari rukun iman yang 5 yaitu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Pembagian kedua maksudnya bab pertama itu rukun iman kepada Allah. Bab kedua ini rukun iman yang 5 cabang dari rukun iman kepada Allah, yaitu iman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Wa fihi tamhid wa arba'atu mabahis. Di dalam pembahasan ini para ulama menyebutkan ada pembukaan, kemudian juga 4 pembahasan utama. Ya. Pembukaannya yaitu berkaitan dengan pengertian wahyu secara bahasa dan istilah syariat dan jenis-jenis makna tersebut ya. Kemudian masuk pembahasan awal tentang hukum beriman kepada kitab-kitab dan dalil-dalilnya. Pembahasan kedua, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab. Pembahasan yang ketiga, penjelasan bahwa Taurat dan Injil dan sebagian kitab yang lainnya telah masuk perubahan dan juga penjelasan tentang selamatnya Al-Quran dari perubahan tersebut. Maksudnya perubahan itu tahrif ya, dirubah oleh manusia ya. Kemudian yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan kekhususan Al-Quran. Taib. Qalu, mereka para ulama mengatakan ta'rif al-lughawi, pengertian wahyu secara bahasa. Al-wahyu fil lughah huwal i'lamus sari'ul khafiyyu. Wahyu itu artinya pemberitahuan yang cepat dan rahasia. Cepat dan rahasia. Itu biasanya classified ya, istilahnya itu. Ini rahasia dan cepat beritanya ya. Wa yutlaqul wahyu, wahyu juga bisa dimaknai al-isyarah, isyarat. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita ngasih isyarat itu wahyu. Itu isyarat kan, kemari-kemari. Wal kitabah bisa juga tulisan. Wal risalah bisa juga pesan. Wal ilham bisa juga ilham. Wa kullu ma alqaitahu ala ghairika hatta alimahu fahuwa wahyun. Maka segala sesuatu yang kau sampaikan kepada orang selainmu secara bahasa sehingga orang itu tahu pesan tersebut, itu disebut wahyu. Kaifa kana wa huwa la yakhtassu bil anbiya'i wala bi kaunihi min indillah. Dan ini tidak khusus hanya untuk para nabi dan makhluk yang lainnya di sisi Allah. Jadi wahyu itu secara bahasa itu pesan singkat, rahasia, agar yang diberitahu ini tahu apa yang harus dia lakukan. Kita kan sering dapat pesan singkat ya, entah SMS, entah WhatsApp. Zaman dulu Telegram ya, pesan singkat banget emang Telegram. Nah itu secara bahasa bisa dimaknai wahyu secara bahasa. Maka wahyu secara bahasa ya mencakup yang pertama al-ilhamu fitri lil insani kal wahyi li ummi Musa. Ilham fitrah ya yang Allah turunkan kepada manusia. Jadi Allah ingin mengilhami manusia nih, memberikan ilham ke dalam fitrahnya untuk melakukan sesuatu. Seperti ilham yang Allah wahyukan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa ini bukan nabi dan rasul, tapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya. Maksud mewahyukan bukan wahyu secara istilah syariat ya, seperti wahyu kepada para nabi, tapi ilham untuk mendapatkan maslahat, di antaranya menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan Allah telah memberikan wahyu kepada ibu Nabi Musa supaya an ardi'i, untuk menyusuinya ya. Jadi setelah Nabi Musa dilempar ke sungai, kemudian diambil oleh istri Firaun, kemudian Musa alaihissalam nggak mau menyusui kecuali kepada ibunya, maka ibunya pun akhirnya mendatangi Firaun kerajaan dan menyusui anaknya. Dan sering kita mendapatkan ide-ide yang baik ya, ide-ide yang cemerlang, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kalau kita mendapatkan ide yang baik ya, ide yang cemerlang, ide yang memberikan maslahat, manfaat
Ya, seperti ide membuat grup-grup pengajian, ya, saung muslimah misalkan. Subhanallah. Semoga Allah ya memberikan manfaat yang besar sehingga kita bisa ngaji, ya, bisa memberikan ilmu, kemudian membahas ilmu dan memahami ilmu, mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan ini ilham yang baik yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang baik. Kemudian yang kedua, al-ilhamu gharidhi lil hayawan, yaitu ilham insting yang Allah berikan kepada para hewan. Kal wahyi ilan nahli, seperti wahyu yang Allah wahyukan kepada lebah. Jadi hewan-hewan itu tidak dengan sendirinya, ya, fenomena-fenomena kecerdasan hewan, kecerdasan lebah membuat sarangnya, ya, yang berbentuk apa itu, apa namanya itu, berbentuk segi 8 atau segi 6 itu ya. Juga dia mengambil intisari dari bunga-bunga, ya, serbuk-serbuk atau intisari bunga itu dia sedot, kemudian dia simpan di perutnya. Setelah itu jadilah dikeluarkan lagi di sarangnya jadi madu. Itu enggak dengan sendirinya mereka seperti itu. Ada yang memerintahkan mereka, yang memberikan insting kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli. Allah memerintahkan kepada lebah, anittakhidi minal jibali buyuta, agar mereka membuat sarang-sarang di gunung-gunung dan di rumah-rumah. Nah, ya, jadi lebah itu membuat sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon yang tinggi, juga di rumah-rumah. Kadang juga dibuat oleh manusia sarang buatannya agar menghasilkan madu, seperti kalau di Jakarta itu di Pramuka itu ya, di Bumi Perkemahan Cibubur itu ada madu pramuka ya. Atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, al-isyarah sari'ah ala sabili ramzi wal iha, ka iha Zakaria liqaumihi. Makna wahyu secara bahasa juga isyarat yang cepat dengan cara memberikan rumus atau isyarat, ya. Seperti isyarat yang disebutkan Zakaria kepada kaumnya. Jadi Nabi Zakaria setelah diberitakan oleh para malaikat akan menghasilkan anak, ya, kata para malaikat, innallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Wahai Yahya, kabar gembira buatmu. Ini diantara sunnah yang disunahkan, kalau ada kabar gembira yang menimpa seseorang dan dia belum tahu kabar gembira ini, boleh kita beritakan. Kabar gembira buat kamu, misalnya kamu diterima di sini, kabar gembira buat kamu, ya. Sebagaimana para malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwa nanti istrinya akan melahirkan. Istrinya kaget dan Nabi Zakaria pun kaget, ya. Kata Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li gulam, ya Allah, bagaimana aku bisa punya anak? Wa qad balaghanil kibar, aku sudah tua. Ya, sudah tua. Artinya udah tidak, kalau secara medis spermanya sudah tidak mungkin lagi ya bisa membuahkan. Kemudian wa kanat imraati aqira, istriku juga mandul. Jadi secara medis enggak mungkin. Tapi apa kata Allah? Kadzalika yaf'alullahu ma yasha. Demikianlah Allah jika ingin berkehendak, dia berkehendak dengan kehendaknya, semua akan terjadi, ya. Kemudian qala rabbi ja'ali ayah, ya Allah berikan aku tanda kalau aku ini punya anak. Jadi Nabi Zakaria saking senangnya pengen tahu kalau ini beneran gitu. Apa kata Allah? Tandanya, ya, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasati ayyam illa ramza. Tandanya kamu nggak akan bisa berbicara. Jadi Nabi Zakaria benar-benar nggak bisa bicara selama 3 hari, kecuali berbicara dengan apa? Dengan romza, dengan isyarat gitu. Jadi Nabi Zakaria nggak bicara. Sedangkan Nabi Zakaria adalah panutan umatnya, ya, Bani Israel, sebagai nabi, sebagai utusan Allah yang menjadi suri tauladan, yang harus memberikan nasihat, memberikan peringatan, ya, memberikan nasihat kepada umatnya. Lalu bagaimana Nabi Zakaria berdakwah? Maka Allah berfirman, ya, fa kharaja ala qaumihi, ini di dalam surat Maryam ayat 11, maka Nabi Zakaria keluar menuju kaumnya untuk memberi nasihat, minal mihrab, dari mihrabnya, tempat ibadahnya, fa auha ilaihim. Nabi Zakaria mewahyukan kepada kaumnya. Maksud mewahyukan dalam ayat ini, Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada kaumnya, ansabbihu bukrata wa asyiya, agar kaumnya senantiasa berzikir pagi dan petang. Jadi amalan zikir pagi dan petang itu amalan para nabi dan rasul, ya. Baik. Kemudian yang keempat, wahyu juga bisa dimaknai wiswas syaitan. Nah, ini juga bisa.
itu adalah was-was dari syaitan, wa tazyinu syarrif fin nufusi auliyaihi, dan keburukan diperindah, diperhalus yang dia hembuskan kepada wali-wali setan itu ya. Jadi ide-ide yang buruk itu dari syaitan, memang dari syaitan ya, sehingga manusia muncul ide-ide gitu. Oh, gimana kalau kita bikin pagelaran LGBT misalkan. Kita bikin aja komunitasnya, kita sebarkan virus ini. Atau gimana kita bikin ide apa gitu ya. Maka ide-ide yang busuk, ide-ide yang buruk, ide-ide bermaksiat, ini ide-ide dari syaitan yang yang syaitan hembuskan kepada penolong-penolongnya ya. Allah berfirman, wa inna syayatin, dan syaitan-syaitan itu dalam surah Al-An'am 121, la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum, benar-benar mewahyukan kepada penolong-penolongnya, artinya syaitan membisik-bisikan, memberi nasihat, menghembuskan was-was kepada penolong-penolongnya atau wali-wali syaitan tersebut, liyujadilukum, supaya mereka mendebat kamu. Karena syaitan kan nggak bisa ngomong sama manusia, nggak bisa mendebat manusia. Jadi dia cari manusia, mempengaruhinya agar mendebat, mengusir, menjelek-jelekan, pokoknya menghalangi dakwah di jalan Allah ini. Kemudian yang kelima, ma yulqihillah ta'ala ila malaikatihi min amrin liyaf'aluhu. Wahyu juga yaitu apa yang Allah sampaikan kepada para malaikat supaya mentaati perintah Allah. Jadi ketika Allah berfirman kepada para malaikat, itu juga wahyu ya. Allah berfirman, idh yuhi rabbuka, ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, aku senantiasa bersama kalian. Fasabbitul ladzina amanu, maka kokohkan pendirian orang-orang yang beriman tersebut. Nah, ini secara bahasa. Selanjutnya, qalu, para ulama mengatakan at-ta'rif syar'i, pengertian wahyu secara syariat ya. Adapun pengertian wahyu secara syariat, huwa ilamullahi anbiya'ahu, yaitu pemberitahuan atau berita dari Allah kepada para nabinya. Jadi secara istilah syariat, wahyu itu maknanya adalah wahyu ilahi yang Allah berikan kepada para nabinya, yaitu wahyu yang kita ketahui firman Allah ya. Bima yuridu an yuballighahu ilaihum, dengan apa-apa yang Allah akan sampaikan kepada mereka, min syar'in, bisa berupa syariat ya. Syariat itu ya syariat ya, hukum-hukum di dalamnya. Au kitabin biwasitin au ghairi wasita, atau berupa kitab seperti Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an, baik biwasita, dengan perantara, melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi dan Rasul, au ghairi wasita, atau Allah langsung berbicara kepada Nabi tersebut, seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anwaul wahyi, jenis-jenis wahyu yang syariat ini ya. Litulqil wahyu minallah, wahyu yang datang dari Allah, turukun bainaha bayyanahu Allahu ta'ala biqauli fi surati Syura. Yaitu cara-cara Allah menyampaikan wahyu, Allah jelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Allah berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahya." Dan tidaklah manusia bisa berbicara kepada Allah kecuali dengan perantaraan wahyu. Au min wara'i hijab, atau mereka langsung berbicara di balik hijab ya. Au yursilu rasulan, atau Allah mengutus rasulnya malaikat Jibril ya. Fayuhiya biiznihi ma yasha, maka Allah pun mewahyukan dengan izinnya, berfirman ya kepada nabi dan rasul itu dengan cara tadi, ma yasha, apa yang Allah inginkan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, aliyun, maha tinggi. Makanya wahyu itu turun dari atas ke bawah. Dan ini dalil bahwa Allah di atas semua makhluknya ya. Bukan di mana-mana, tapi Allah di atas semua makhluknya. Hakim, dan Allah maha agung, maha bijaksana. Artinya firman Allah pasti di dalamnya banyak hikmah, banyak kebaikan, banyak keberkahannya. Fa akhbarallahu ta'ala anna taklimahu wa wahyahu lil bashar yaqau ala thalathi maratib. Maka dalam ayat ini ya, bahwa Allah menyebutkan, mengabarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada nabi dan rasulnya itu kepada manusia ada 3 tingkatan. Yang pertama,
al-wahyu al-mujarrad, yaitu benar-benar wahyu yang murni yang Allah sampaikan langsung kepada Nabi dan Rasulnya. Wa huwa ma yuqdhifuhullahu fi qalbil muha ilaihi, yaitu apa-apa yang langsung Allah masukkan ke dalam hati orang yang diwahyukan tersebut atau Nabi dan Rasulnya. Mimma arada, apa yang Allah ingini, bihaitsu la yashukku fihi annahu minallah, di mana Nabi dan Rasulnya enggak akan ragu lagi bahwa wahyu ini dari Allah. Dan contoh ini sebagaimana yang disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, inna rauhal qudus nafasa fi rau'i, sesungguhnya Ruhul Kudus itu Jibril meniupkan ke dalam jiwaku, ke dalam hatiku, wahyu, ya, bahwasanya lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, tidak akan meninggal manusia sampai sempurna rezekinya. Jadi ini wahyu yang Allah wahyukan. Jadi yakinilah bahwa rezeki kita itu pasti akan disempurnakan Allah. Kita nggak akan meninggal sebelum rezeki itu sampai kepada kita. Fattakullah, maka kata Rasulullah SAW, bertakwalah kamu kepada Allah supaya diberikan rezeki yang berkah, ya. Wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah usahamu dalam mencari rezeki. Maksudnya carilah rezeki yang halal dan thayyib, ya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga Hakim dalam Mustadrak, dan disahihkan dan disepakati oleh Imam Zahabi, Ibnu Majah dalam Sunnah dan yang lainnya. Wa ulhiqa ba'du ahli ilmi bihadzal qism, dan para ulama memasukkan juga makna wahyu yang pertama ini, yaitu ru'yal anbiya fil manam, termasuk juga mimpi para nabi dalam tidurnya. Seperti ru'ya Ibrahim alaihissalam ala ma akhbarallahu anhu fi qaulihi, Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, apa pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail, dan ini wahyu, ya, yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul. Dan juga seperti ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bidayatil bi'tsah, alama rawa Syaikhan min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga mimpi Nabi kita Muhammad SAW di awal-awal diutusnya Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Aisyah. Aisyah berkata, awalu ma budi abihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Pertama kali, ya, yang disampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW yaitu mimpi yang benar dalam tidurnya. Fakana la yara ru'yan ila ja'at misla falakis subah. Tidaklah Nabi melihat mimpi itu melainkan seperti terangnya waktu subuh, waktu matahari terbit itu. Jadi sebelum Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira itu dengan surat Iqra, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, sebelumnya itu Nabi sering bermimpi melihat sesuatu yang terang, yang bercahaya gitu, dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kenabian dan kerasulan beliau. Tetapi lebih tepatnya beliau diutus menjadi nabi dengan diturunkan surat Iqra, ya. Kemudian martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua dari wahyu tersebut, at-taklimu min wara'i hijabin bila wasitatin, yaitu Allah berbicara langsung di balik hijab tanpa perantara. Jadi Allah langsung berbicara kepada nabinya. Sebagaimana Allah berbicara kepada sebagian rasul-rasul dan nabi-nabinya seperti Nabi Musa alaihissalam, ya, yang Allah sebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan secara langsung. Juga Al-A'raf 143, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan ketika Musa mendatangi kami, ya, mendatangi Allah, dan Allah langsung berbicara dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berbicara kepada Nabi Adam alaihissalam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat, dan Nabi Adam pun mendapatkan
kalimat dari Rabb-nya, kalimat tobat itu ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian martabat ini sesuai dengan firman Allah tadi surat Asy-Syura 51, au min wara'i hijab, atau Allah berbicara di balik hijab. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga, al-wahyu biwasitatil malak. Wahyu dengan perantara malaikat. Sebagaimana firman Allah, au yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha. Wa hadza kanuzuli Jibril alaihissalam bil wahyi minallah 'alal anbiya'i war rusul, ya. Dan ini seperti turunnya malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul. Wal Quran kulluhu nazala bihadhihi tariqah. Kebanyakan ayat Al-Quran turun dengan perantara malaikat Jibril, ya. Takallamallahu bihi, Allah berbicara dengannya, dengan malaikat Jibril. Wasami'ahu Jibrilu alaihi salam minallahi. Dan ini keyakinan kita, ini harus digarisbawahi, ya. Allah langsung berbicara kepada malaikat Jibril, tentu dengan huruf, dengan suara sesuai dengan keagungan Allah yang dipahami malaikat Jibril. Kemudian setelah malaikat Jibril mendapatkan firman tersebut, wahyu dari Allah, balaghahu Jibril Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berfirman tentang hal ini, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan dari Allah, Rabb alam semesta. Nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan melalui ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, diturunkan ke dalam hatimu Muhammad, litakuna minal mungzirin, supaya engkau menjadi pemberi peringatan, ya. Nah, kemudian adapun cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu, wali Jibril alaihi salam fi tablighihil wahyu li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu ahwal, ada 3 keadaan. Jadi cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu ada 3 keadaan. Yang pertama, yang pertama, an yarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala suratihi allati khalaqa 'alaiha. Nabi melihat langsung bentuk fisik malaikat Jibril sesuai dengan penciptaannya. Walam yahsul hadza ila maratain, dan ini tidak terjadi kecuali hanya 2 kali yang kita sebutkan di awal-awal, bahwa Nabi pernah melihat rupa malaikat Jibril yang asli. Yang pertama ketika di ufuk, ya, ketika Nabi melihat malaikat Jibril turun dari langit. Yang kedua saat Mi'raj, ya, Isra Mi'raj itu. Kemudian yang kedua, caranya an ya'tiyahul wahyu fi misli salsalatil jaras, yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu seperti suara gemerincing lonceng yang sangat keras, ya. Fayadhabu anhu, lalu disampaikan, kemudian suara itu hilang. Waqad ya Rasul sallallahu alaihi wasallam maqala, dan Nabi sudah menghafal dan mengetahui apa yang difirmankan Allah. Dan ini yang paling berat, ya. Kemudian yang ketiga, caranya an yatamassala lahu Jibril fi surati rajul. Malaikat Jibril merubah bentuk dalam bentuk laki-laki. Sebagaimana hadis Jibril yang terkenal, ya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Umar bin Khattab yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bainama nahnu julusin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, suatu saat kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, istala alaina rajulun, tiba-tiba datang seseorang rajul. Ya, jadi Umar bin Khattab menyebutkan seseorang datang dalam bentuk laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, bajunya sangat putih bersih cemerlang. Wa syadidu sawadi sya'ar, rambutnya hitam mengkilap. La yura alaihi atharu safar, tidak terlihat pada wajahnya, pada fisiknya, pada bajunya, pakaiannya tanda-tanda safar. Artinya dia kayak seperti penduduk setempat gitu. Wala na'rifuhu minna ahadun, tapi kami enggak mengenal siapa orang ini. Kemudian dia bertanya tentang iman, Islam, dan membenarkannya. Umar pun radhiyallahu anhu kaget, ya. Kemudian setelah itu fantalaqa falabistu maliya. Setelah dia selesai bertanya, dia langsung pergi. Aku pun terdiam, kata Umar. Aku terdiam. Siapa laki-laki ini? Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahu enggak siapa yang bertanya? Kata Umar, Allah wa Rasulullah alam, yang lebih mengetahui Rasul dan Allah Rasulnya. Apa kata Nabi?
fa innahu Jibril, dia adalah malaikat Jibril. Subhanallah ya. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kalian tentang tingkatan agama itu Islam, iman dan ihsan. Dan tiga cara ini ya, sebagaimana dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dua keadaan yang ditanya atau jawaban kepada Haris bin Hisham ketika dia bertanya, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi? Haris bin Hisham radhiyallahu anhu ini pernah bertanya, ya Rasulullah, gimana wahyu datang kepadamu? Maka Nabi bersabda, ahyanan, terkadang wahyu itu datang, ya'tini mithlu salsalatil jaras, seperti suara gemerincing lonceng, ya. Wa huwa asyaddu alayya, dan ini yang sangat berat bagi ya, fayufsimu anni wa qad wa'aitu anhu maqala, lalu disampaikan kepadaku ya, dan aku pun menghafalnya, memahaminya. Wa ahyanan yatamatsalu ilal malak rajulan, terkadang malaikat Jibril berubah bentuk menjadi seseorang, fayukallimuni, kemudian dia pun berbicara dan aku pun langsung memahaminya dan menghafalnya. Taib, ini adalah cara wahyu sampai kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, melalui malaikat Jibril itu ya, bisa dengan suara lonceng. Yang kedua, bisa ditiupkan langsung ke dalam hati Nabi SAW. Yang ketiga, dalam bentuk apa tadi? Laki-laki yang merubah bentuknya seperti laki-laki ya, atau dalam bentuk rupa yang asli. Taib, pembahasan selanjutnya, hukum beriman kepada Alkitab dan dalil-dalilnya. Naam, al-mabahatul awal hukmul imani bil kutub wa adillatuhu. Apa itu kutub? Apa itu kitab? Selanjutnya itu di bawahnya. Naam. Ta'riful kutub, pengertian kitab-kitab. Apa sih kitab itu? Al-kutub jam'u kitabin. Kitab itu adalah jamak dari kitab. Wal kitab masdar kataba yaktubu kitaban. Kitab itu dari kata katab yaktub, menulisnya, atau maknanya menggabungkan. Summa summiya bihi maktub, kemudian dimaknai kitab itu al-maktub, yang ditulis atau yang dikumpulkan. Wal kitab fil asl ismun lis sahifa ma'al maktub. Kitab itu secara asal adalah nama sebuah sahifah, lembaran-lembaran yang tertulis di dalamnya, sebagaimana firman Allah, yas'aluka ahlul kitab, ahli kitab meminta kepada Muhammad SAW, an tunazzila alaihim kitaban minas sama, supaya engkau menurunkan kepada mereka kitab yang langsung turun dari langit, yakni sahifah maktuban fiha, lembaran yang sudah ada catatan di dalamnya ya. Wal muradu bil kutub, adapun yang dimaksud dengan kutub, al-kutub was suhub allati hut kalamillah, allati hawat kalamullah ya ta'ala alladhi auhahu ila rusuli alaihi salam, yaitu lembaran atau buku-buku atau lembaran-lembaran yang terdapat di dalamnya firman-firman Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya. Sawa'an ma'alqahu maktuban kat Taurat, seperti Allah berikan sudah dalam bentuk kitab seperti Taurat. Taurat itu Allah yang langsung menulisnya ya. Au anzalahu an tariqil malak musyafahatan, atau diturunkan melalui malaikat dengan lisan itu ya, dengan lisan maksudnya malaikat yang menyampaikannya. Fakataba ba'da dzalika kasairil kutub, kemudian setelah itu ditulis seperti kitab-kitab yang lain, seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an ini ditulis ya. Dan mukjizatnya Al-Qur'an ini, dia sudah disebut kitab padahal belum ditulis di zaman Rasulullah SAW. Allah sudah menyebutnya kitab. Hada kitabun. Dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fihi. Dia adalah Alkitab yang tidak ada keraguan. Padahal belum ditulis menjadi kitab, tapi Allah sudah menyebut kitab yang menunjukkan nanti dia akan ditulis ya. Subhanallah. Hukmul imani bil kutub, hukum beriman kepada kitab-kitab. Maka ilmanu bi kutubillahi allati anzala ala rusulihi kulliha ruknun azimun min arkanil iman.
wa aslin kabir min usuliddin la yatahaqqaqul iman illa bihi. Naam, sudah kita sebutkan kata para ulama bahwa beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul, semuanya ini rukun yang azim ya, termasuk rukun-rukun iman dan usul yang besar dari usul agama ini. Tidak akan disebut beriman sebelum dia beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Seperti firman Allah ya dalam surah An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aminu billah wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Lihat, Allah menyebutkan berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Padahal Al-Quran waktu itu belum ditulis, belum jadi sebuah kitab. Cuma sudah menyebutnya kitab, berimanlah kepada kitab itu. Ini di antara mujizat Al-Qurannya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan beriman jugalah kalian kepada kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Dari Taurat, Zabur dan Injil dan Suhuf Ibrahim dan Musa dan yang lainnya ya. Wa man yakfur billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, siapa yang tidak beriman kepada Allah atau pada malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, kata Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia tersesat dengan kesesatan yang jauh ya. Fa'amarallahu ibadahul mu'minina fil ayati bidukhuli fi jami'i syara'il iman wa syu'abihi wa arkani. Fa'amarahum bil imani billah wa rasuli wa huwa Muhammad SAW wal kitab alladhi anzala ala rasulihi wa huwa al-Qur'an wal kitab alladhi anzala min qabl wa huwa jami'ul kutub mutaqaddima kat Taurati wal Injili wal Zabur. Summa bayyana fi khitamil ayah anna man kafara bi syai'in min arkanil iman faqad dhalla dhalalan ba'ida wa kharaja an qasdis sabili wa min arkanil iman al-madhkura al-iman bi kutubillah. Naam. Jadi ayat tadi kata para ulama menjelaskan perintah Allah kepada orang beriman untuk beriman kepada semua syariat yang mencakup keimanan dan rukun-rukunnya. Ya, di antaranya beriman kepada kitab. Kemudian Allah menjelaskan siapa yang tidak beriman salah satunya kepada kitab, dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ya, ini ayat yang sering kita ulang-ulangi tentang rukun iman. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke barat, ke timur dan barat, tapi kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah, hari akhir, beriman kepada para malaikat, dan beriman kepada kitab-kitab dan nabi-nabinya. Fa akhbara azza wa jalla anna haqiqatal bir, maka Allah menjelaskan hakikat kebajikan, kebaikan yang nyata itu ya, yang benar adalah yang pertama engkau beriman kepada apa-apa yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, kepada rukun iman ya. Wal amalu bi khisalil birri al warida fil ayati ba'da hada, dan juga mengamalkan amalan soleh dengan cabang-cabangnya yang sudah disebutkan dalam ayat tersebut ya. Wa dzakara min arkanil iman al-imanu bil kitab, dan dalam ayat ini Allah menyebutkan di antara rukun iman itu beriman kepada kitab. Berkata Ibnu Katsir, huwa ismun jinsin yashmulul kutub al-munazzala minas sama'i 'alal anbiya. Yang dimaksud kitab di dalam ayat ini semua jenis kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi, hatta khutimat bi asyrafiha, sehingga ditutup dengan kitab yang paling agung, wa huwa al-Qur'an al-muhaimin ala ma qablahu minal kutub, yaitu Al-Qur'an sebagai al-muhaimin, penguji dari kitab-kitab sebelumnya ya. Kemudian wali takril iman bil kutubi kulliha amarallah ibadul mu'minin an yukhatibu ahlal kitab, supaya keimanan terhadap keimanan kepada kitab-kitab semuanya, Allah perintahkan orang beriman untuk mengatakan kepada ahli kitab dengan firman Allah ini, qulu amanna billah, katakanlah, ucapkanlah oleh kalian bahwa orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Dan kita juga beriman terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan anak cucu keturunan mereka ya, alaihimussalatu wassalam.
Wa ma utiya Musa wa Isa, kami juga beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Taurat, dan kepada Nabi Isa, Injil. Wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim, dan kami juga beriman terhadap wahyu yang Allah wahyukan kepada nabi-nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimin. Kami tidak membeda-bedakan bahwa itu semua wahyu dari Allah dan kami berserah diri hanya kepada Allah, ya. Maka di sini kata para ulama terkandung di dalam ayat ini keimanan orang beriman dengan apa yang Allah turunkan, ya, melalui para rasul-rasul Allah dan apa yang Allah turunkan kepada rasul-rasul yang Allah tetapkan nama-namanya disebutkan dalam ayat tersebut, ya, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, wal asbat, Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan juga beriman kepada apa yang Allah turunkan ala baqiyatil anbiya fil jumlah, kepada para nabi secara umum, wa annahum la yufarriquna bainar rusul fil iman, ya, bi ba'dihim duna ba'd, fantadim dzalikal iman bi jami'ir rusul wa kullu ma anzalallahu alaihi minal kutub. Wal ayat fi takriri hadza, dan ayat yang menetapkan tentang masalah perkara ini min kitabillah katsiratun, dari firman Allah itu banyak banget, ya. Wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah, faqad dalat kadzalika ala wujubil iman bil kutub, juga dalil tersebut menyebutkan wajibnya kita beriman dengan kitab-kitab. Wa anal imanu biha ruknun min arkanil iman, dan beriman kepada kitab-kitab itu rukun iman, ya. Dalla ala dzalika hadis Jibril wa su'alu Nabi SAW arkanal iman, yaitu yang menunjukkan dari sunnah tentang beriman kepada kitab, hadis Jibril. Fadzakara Nabi SAW fi ijabatihi, Nabi menjawab dalam pertanyaan tentang iman tersebut, al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab, ma'baqiyati arkanil iman, dan juga rukun iman yang lainnya. Taib. Fataqarrara bihadza, maka dengan dalil-dalil ini di bawahnya itu bisa ditampilkan, Maka dengan dalil-dalil ini, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah, wujubul imani bil kutub, maka wajib kita beriman kepada kitab-kitab, ya, wa tasdiqu biha jami'uha, dan membenarkan semuanya. Wa i'tiqadu anna kullah min Allah Ta'ala anzalaha ala rusulihi bil haqqi wal huda wan nuri wal waddiya, yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya dengan kebenaran, hidayah, cahaya. Wa anna man kadzaba biha, siapa yang mendustakan kitab-kitab tersebut, ya, au jahada syai'an minha, atau menentang, mengingkari, fahuwa kafirun billah kharijum minad din, maka dia telah kufur kepada Allah, keluar dari agama. Jadi siapa yang mengingkari Al-Quran atau mengingkari salah satu kitab tersebut, maka dia belum disebut orang beriman. Samaratul imanu bil kutub, buah beriman kepada kitab-kitab. Jadi buah beriman kepada kitab-kitab. Yang pertama, syukrullah ta'ala ala lutfi bi khalqihi wa inayatihi bihim. Kita bersyukur atas kelembutan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, ciptaannya, dan sangat memperhatikan kita. Jadi Allah itu tidak hanya menciptakan, ngasih rezeki aja, tapi Allah perhatikan kemaslahatan akhirat kita, kebaikan hati kita. Allah turunkan kitab tersebut. Haitsu anzala ilaihimul kutub, di mana Allah menurunkan kepada mereka kitab, al-mutadammina irsyadum lima fihi khairuhum wa salahuhum fid dunya wal akhirah, yang di dalamnya terkandung petunjuk hidup yang akan menuju kepada kebaikan mereka, kemaslahatan mereka dunia dan akhirat. Naam, siapa yang mengikuti kitab-kitab ini, dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, akan aman, akan sejahtera, akan damai, ya. Kemudian yang kedua, di antara buah beriman kepada Alkitab, zuhuru hikmatillahi ta'ala, tampaklah hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, hikmah. Haitsu syara'a fi hadzal kutub likulli umma ma yunasibuha. Artinya Allah kalau berbuat itu sesuai dengan keadaan umatnya. Di mana Allah mensyariatkan, ya, dari kitab-kitab itu sesuai dengan apa yang dimampui oleh umat-umat tersebut. Makanya Allah berfirman likulling ja'alna minkum minhaja wa syir'a. Likulling ja'alna minkum syir'an wa minhaja, ya. Setiap kalian Allah jadikan syariat dan cara-cara yang berbeda-beda, ya.
Wa kana khatamul kutub al-Qur'an al-azim munasiban. Adapun Al-Qur'an Allah tutup ini sesuai dengan li jami'il khalqi, sesuai dengan semua manusia fi kulli asrin wa misr, di setiap zaman dan wilayah kota ila qiyamis sa'a, sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, di antara buah beriman kepada Alkitab, isbatu sifatil kalami lillah, menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Wa anna kalamahu, dan firman Allah, la yushabihu kalamil makhlukin, tidak sama dengan kalam makhluk ya. Wa ajuzal makhlukin, makhluk itu kalamnya lemah, anil ityani bi misli kalami, enggak akan mampu mereka mendatangkan seperti firman Allah. Nah, Allah sudah menantang dari dahulu bikin seperti Al-Qur'an, enggak ada yang bisa ya dari makhluk-makhluk tersebut. Selanjutnya al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua, yaitu al-imanu bi kutubillahi, kaifiyah al-imanu bil kutub, bagaimana cara beriman kepada kitab tersebut. Di bawahnya pembahasan yang kedua, bagaimana cara beriman dengan kitab-kitab tersebut. Bisa diturunkan slide-nya. Kalau dari Ana sudah di... Oh, berarti delay dia ya. Di Ana delay. Naam. Kita langsung yang pertama. At-tasdiqul jazimu bi annaha kullaha munazzalatun minallah. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa semua itu diturunkan dari Allah. Jadi cara beriman kepada kitab-kitab itu, kita meyakini bahwa semua Alkitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu datangnya dari Allah ya. Semuanya. Wa annaha kalamullah, dan kita harus yakin itu firman Allah. Ya. La kalamu ghairi, bukan firman selainnya. Wa anna Allah takallama biha haqiqatan, dan Allah berbicara dengan makhluknya secara benar-benar berbicara ya. Kama syaa, sebagaimana Allah kehendaki. Wa 'alal wajhi alladhi arada subhana, dengan cara yang Allah inginkan. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, Allah menurunkan Alkitab dengan benar. Musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan satu dari yang lainnya ya, kitab sebelumnya. Wa anzalat Taurata wal Injil, Allah juga sudah menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian min qablu hudal linnas, yang Taurat dan Injil itu merupakan hidayah buat manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah juga sudah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, baginya azab yang sangat pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha keras, atau Allah Maha membalas, mampu membalas perbuatan hamba yang menentang tersebut ya. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan Allah menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Qur'an, itu semua dari sisi Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya annahu huwal mutakallimu biha wa annaha minhu bada'at la min ghairihi.